Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tom Haye optimis timnas Indonesia bisa bersinar. Pemain andalan timnas Indonesia, Tom Haye, optimis pasukannya bisa bersinar dan meraih hasil maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski diakuinya babak tersebut pasti akan berat karena melawan tim-tim kuat dari Asia, Haye tetap yakin Garuda bisa memberikan perlawanan. Timnas Indonesia diketahui baru saja mengunci tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia menumbangkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. 2 gol untuk skuad Garuda tercatat melalui tendangan spektakuler Tom Haye menit 32 dan tandukan terukur Rizky Ridho menit 56. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia menjadi tim kedua dari grup F yang lolos putaran ketiga setelah Irak. Ini merupakan kali pertama Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian ini bertambah manis mengingat skuad Garuda merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara atau ASEAN di putaran ketiga. Menatap babak berikutnya, Tom meyakini Timnas Indonesia sudah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, pemain SC Heerenveen itu mengingatkan skuad Garuda untuk tidak jemawa. Saya rasa ini jadi pendorong buat kami untuk lolos ke ronde selanjutnya. Dibanding laga melawan Vietnam, memang kami cukup berbeda, kami menjadi lebih kuat dan kami mulai menyatu sebagai tim. Saya rasa sebagai tim kami cukup bangga dengan hasil di laga terakhir, jadi tentu kami merasa sangat senang bisa lolos. Perjuangan kami tidak berhenti di sini. Kami percaya satu sama lain dan potensi yang kami miliki. Jadi kami ingin menunjukkan diri kami di ronde selanjutnya, kata Tom Haye. Lebih jauh, Tom mengatakan kekalahan dari Irak, 0-2, di laga kelima putaran kedua menjadi pemantik kebangkitan Timnas Indonesia. Gelandang berusia 29 tahun itu tertantang untuk memberikan yang lebih baik di fase selanjutnya. Di laga melawan Irak memang bukan yang terbaik dari kami, tetapi kami menantikan pertandingan di ronde selanjutnya. Itu akan menjadi tantangan, tetapi saya suka tantangan, kata Tom Haye. Sekadar diketahui, sebanyak 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masing-masing grup akan diisi oleh 6 tim, yang mana 2 tim teratas otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali diadu di putaran keempat. Ini alasan Shin Tae-yong pilih Timnas Indonesia gunakan jersey putih ketimbang merah saat sambut Filipina di SUGBK. Tim nasional Indonesia tak menggunakan jersey kebanggaan berwarna merah saat menyambut Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang biasanya digunakan di laga kandang. Garuda memilih memakai jersey away mereka, yakni berwarna putih karena ternyata itu merupakan bagian dari taktik pelatih Timnas Indonesia. Ternyata, di balik kesuksesan ini, ada faktor non-teknis yang membantu Timnas Indonesia. Faktor itu adalah pemilihan jersey tandang sebagai kostum kandang. Shin Tae-yong mengakui, penggunaan jersey tandang ini merupakan bagian dari taktiknya. Kenapa memilih jersey putih? Karena memang putih membuat postur tubuh kelihatan lebih besar. Lalu dengan cuaca panas ini lebih enak memakai warna putih daripada merah, kata Shin Tae-yong. Taktik ini tentu menunjukkan betapa seriusnya Shin Tae-yong mengawal kesuksesan skuad Garuda. Selanjutnya, mereka akan kembali mendapatkan tantangan berat karena berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengatakan putaran ketiga akan menjadi ujian berat bagi Tom Haye dan kolega. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu meyakini Timnas Indonesia akan berjuang keras untuk bersaing di fase tersebut. Memang kita sudah lolos ronde ketiga, tidak ada lawan yang mudah bagi kami, apalagi ranking kami 134. Jadi pasti lebih baik tim lawan. Bisa dibilang, tim kita yang paling lemah dari tim-tim yang sudah lolos ke ronde ketiga. Tapi saya tetap akan berusaha mencapai mimpi saya, bahwa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, dan kami tidak akan mudah menyerah, kata Shin Tae-yong. Kecewa dengan Ragnar Oratmangoen dan penyerang Timnas Indonesia lain, Shin Tae-yong ingin cari pemain naturalisasi baru. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan rasa kecewanya kepada lini depan skuad Garuda saat mengalahkan Filipina. Kemenangan ini mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Mirisnya, gol tersebut bukan berasal dari penyerang yang dipasang ST seperti Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand.
Tom Haye merupakan pemain berposisi gelandang bertahan, sedangkan Rizky Ridho bermain sebagai bek tengah. Pada pertandingan sebelumnya menghadapi Irak, lini depan timnas Indonesia pun menjadi sorotan karena gagal menciptakan gol. Padahal dalam laga yang berakhir 2-0 untuk keunggulan Irak itu, Indonesia mendapatkan beberapa peluang emas yang seharusnya menjadi gol. Mandulnya lini depan di 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong benar-benar kecewa. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan bahwa para pemain, khususnya yang berposisi penyerang untuk mengevaluasi diri. Maka dari itu perlu pemain depan yang klinis untuk mengkonversi setiap peluang yang didapat agar bisa meraih hasil maksimal. ST sudah memiliki rencana untuk menambah pemain termasuk dari naturalisasi agar lini depan timnas Indonesia semakin garang. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, kata Shin Tae-yong. 5 negara calon kuat lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 5 negara calon kuat lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat setelah timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 angka. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Masing-masing tim akan melakoni total 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 tandang. Tim yang finish sebagai juara dan runner-up grup, 6 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4, 6 negara, akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi mencari 2 tiket lolos Piala Dunia 2026. Namun, sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada September 2024, AFC lebih dulu melakukan drawing yang diperkirakan digelar pada Juli atau Agustus 2024. Sebanyak 18 negara itu akan dibagi ke dalam 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Penentuan pot drawing ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dikeluarkan FIFA pada 20 Juni 2024 mendatang. Namun, melihat perhitungan real-time yang dirilis VOT Rankings, sejatinya sudah diketahui pembagian pot drawing babak ketiga berdasarkan prediksi ranking FIFA per 20 Juni 2024. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan menempati pot 6. Berhubung ditempatkan di pot 6, timnas Indonesia bakal bersua penghuni pot 1, 2, 3, 4 dan 5. Mengambil simulasi penghuni terendah di masing-masing pot, berikut 5 negara calon kuat lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Kirgistan. Secara kualitas, timnas Indonesia tidak kalah dari Kirgistan, malah bisa dibilang lebih baik. Kirgistan, peringkat 100 dunia, berada di pot 5 bersama Cina peringkat 90, dan Palestina peringkat 96. 2. Bahrain. Bahrain saat ini menempati peringkat 82 dunia. Wakil Asia Barat ini berada di pot 4 bersama 2 negara lain yakni Uni Emirat Arab peringkat 69, dan Oman peringkat 76. Secara kualitas, timnas Indonesia disinyalir dapat menyaingi Bahrain. Jadi, siap bersua Bahrain. 3. Yordania. Yordania peringkat 68, ditempatkan di pot 3 bersama Uzbekistan peringkat 62, dan Arab Saudi peringkat 57. Jelas kalau boleh memilih, lebih memungkinkan bagi timnas Indonesia memberikan perlawanan kontra Yordania ketimbang Uzbekistan dan Arab Saudi. 4. Irak. Timnas Indonesia lagi-lagi bersua Irak. Irak naik ke pot 2 setelah menang 3-1 atas Vietnam dini hari tadi. Irak saat ini menempati peringkat 55 dunia, masih kalah dari penghuni pot 2 lain, yakni Australia peringkat 23, dan Qatar peringkat 35. Jika timnas Indonesia diperkuat pemain diaspora tambahan macam Kevin Dix dan Ula Romeni, peluang skuad Garuda membalaskan dendam atas Irak praktis terbuka lebar. 5. Korea Selatan. Korea Selatan peringkat 22, berada di pot 1 bersama Jepang peringkat 17, dan Iran peringkat 20. Secara kualitas, timnas Indonesia berpeluang menyulitkan Korea Selatan. Terbukti, San Heung-min dan kawan-kawan beberapa kali terpeleset saat bersua wakil Asia Tenggara, yakni ditahan Malaysia 3-3 dan Thailand 1-1.
Satu lagi, di level U23, Timnas Indonesia U23 pernah mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.